Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Tentunya tidak lupa sholat duha dan membantu orang tuanya di rumah. Hari ini kita belajar tema 4 subtema 3, yaitu menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia, kemudian pantun, dan yang ketiga hak dan kewajiban di masyarakat. Menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia, yang pertama istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua, makan makanan yang bergizi dan seimbang, serta olahraga yang teratur. Penyakit jantung. Penyakit jantung dalam istilah medis disebut penyakit jantung koroner. Bagian tubuh yang terasa sakit saat terjadi serangan jantung adalah dada. Penyebabnya adalah pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung mengalami kerusakan. Selain itu juga tumpukan kolesterol pada pembuluh darah serta proses peradangan. Diagnosis penyakit jantung dilakukan dengan cara yang pertama tes darah, yang kedua pemeriksaan elektrokardiogram EKG, yang ketiga pemeriksaan ekokardiogram, kemudian yang keempat pemeriksaan X-ray, dan yang kelima kateterisasi jantung. Gejala penyakit jantung yang pertama angina. Angina dikenal dengan istilah angin duduk. Angina adalah sakit dada yang timbul karena berkurangnya suplai darah ke otot jantung akibat penyempitan pembuluh darah. Kemudian angina dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama angina stabil, yang kedua angina tidak stabil. Gejala penyakit jantung yang kedua yaitu serangan jantung. Serangan jantung terjadi karena aliran darah ke jantung terhambat sepenuhnya. Gejala serangan jantung adalah sakit dada yang parah, kesulitan bernapas, merasa lemas, pusing, serta panik. Selanjutnya organ peredaran darah mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya yang sebagian besar memiliki rambut-rambut yang terdapat pada sekujur tubuhnya. Berikut adalah contoh hewan mamalia, yaitu ada paus, monyet, kuda, sapi, keledai, unta, hiu, banteng. Sistem peredaran darah pada mamalia yaitu sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah ini melewati pembuluh-pembuluh darah yang menjadikan jantung sebagai tempat utamanya dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas pantun. Pantun berasal dari bahasa Minangkabau dari kata patuntun yang berarti penuntun. Amati pantun berikut ini, terdiri dari 4 baris, kemudian huruf terakhir baris pertama dan ketiga sama yaitu terakhirnya I, dan baris kedua dan keempat sama yaitu terakhirnya A. Cara membuat pantun, yang pertama kita harus menentukan isinya terlebih dahulu, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Selanjutnya kita menentukan sampiran baris ke-1 dengan memperhatikan huruf terakhir pada baris ketiga. Dan yang terakhir menentukan sampiran baris kedua dengan memperhatikan huruf terakhir pada baris keempat. Perhatikan di sini, Bunda mengganti pantun yang tadi, mengganti sampirannya. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Bunda ganti sampirannya, jalan-jalan ke taman safari. Kemudian baris keduanya sampai di sana melihat kuda. Jadi di sini kita harus menentukan isinya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita bisa menentukan sampirannya dengan melihat huruf terakhirnya. Hak dan kewajiban di masyarakat. Hak warga masyarakat. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Kemudian hak didapatkan setelah melakukan kewajiban. Contoh hak warga masyarakat adalah hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh pendidikan, hak untuk hidup, dan hak memeluk agama. Yang kedua, kewajiban warga masyarakat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh masing-masing individu. Contoh kewajiban warga masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas, ikut gotong royong, menghormati tetangga, serta membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Berikut adalah contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Haknya di sini contohnya mengemukakan pendapat, kemudian kewajibannya kerja bakti bersama-sama, dan contoh tanggung jawabnya adalah membuang sampah ke tempat sampah.